Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun edisi Minggu 17 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan kami akan sampaikan bagaimana kemudian setiap kabupaten dan kota memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini. Di sore hari ini informasi dari Kota Palopo di mana makna kemerdekaan bagi wakil wali kota dan juga Dandim Kota Palopo. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Andini dari Kota Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Vio. Ya, baik. Disampaikan rekan Andini bagaimana kemudian keberlangsungan suasana upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di lapangan Pancasila Kota Palopo pastinya di hari ini seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi benar Tribuners bahwa pengibaran bendera merah putih di lapangan Pancasila Palopo pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung dengan hikmat. Dan Tribunars Wali Kota Palopo, yakni Naili, menjadi perempuan pertama yang bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT Republik Indonesia di Kota Palopo. Dan Tribunars Naili tidak datang sendiri, ia didampingi oleh wakilnya Ahmad Syarifuddin, dan selain itu juga hadir Ketua DPRD Palopo, Wakapolres Palopo, dan Dim 1403 Palopo, dan juga Kajari Palopo. Selain itu juga hadir Cening Luwu, yakni Andi Siti Huzaimah, mewakili pihak Kedatuan Luwu. Dan Tribunars tak hanya itu juga, seluruh pejabat lingkup pemerintah Kota Palopo juga hadir, mulai dari Kepala OPD, Camat, hingga Lurah. Dan Tribunars sebanyak 76 anggota Paskibra berhasil menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Mereka berhasil mengibarkan sang merah putih dengan lancar dan juga penuh kehormatan. Penampilan mereka mendapat apresiasi tinggi dari para tamu undangan dan juga masyarakat yang hadir. Dan pada kesempatan itu, Tribuners, Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifuddin, memaknai kemerdekaan sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, seperti berjuang melawan kemiskinan dan melawan kebodohan. Ia juga menilai keberagaman di Kota Palopo adalah kekuatan untuk meningkatkan persatuan bangsa. Sementara Dandim 1403 Palopo, dalam hal ini Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro, memaknai Hari Kemerdekaan sebagai momentum pengabdian kepada negara. Dan Tribunars, setelah upacara berlangsung, Wali Kota Palopo juga menyerahkan Satya Lancana Karya kepada pegawai pemerintah Kota Palopo yang telah mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun. Satya Lancana juga diberikan kepada Ketua Legiun Veteran Indonesia, dalam hal ini Mayor Infanteri Purnawirawan Tito Martinus. Dan Tribunars, Wali Kota Palopo juga menyerahkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris sebesar 10 juta rupiah. Dan pada kesempatan itu juga, Bank Sulselbar menyerahkan bantuan CSR pengentasan pemukiman kumuh terpadu kepada pemerintah Kota Palopo. Seperti itu, rekan Vio. Baik, berarti ada beberapa rangkaian acara juga yang turut meramaikan, memeriahkan pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palopo, khususnya ada pemberian apresiasi dan juga santunan kepada masyarakat. Nah, menjadi pertanyaan rekan Andini mengenai tadi disampaikan Naili ini selaku Wali Kota Palopo yang menjadi perempuan pertama ia menjadi inspektur upacara. Nah, kemudian apakah ia berstatement bagaimana kemudian makna khusus yang ia rasakan atau perasaan yang ia rasakan selaku perempuan pertama menjadi inspektur upacara di Kota Palopo? Silakan. Baik, rekan Vio, jadi benar Tribuners bahwa Naili adalah perempuan pertama yang menjadi inspektur upacara atau IRUP pada peringatan HUT Republik Indonesia di Kota Palopo. Namun Tribuners, pada pagi tadi kami belum sempat menanyakan perasaan atau apa yang dirasakan oleh Naili
menjadi perempuan pertama yang berhasil menjadi Iru pada HUT Republik Indonesia di Kota Palopo khususnya. Untuk melengkapi informasi kita mengenai makna kemerdekaan bagi pejabat Kota Palopo, seperti apa yang disampaikan baik itu wali kota atau juga wakil wali kota Palopo dalam hal ini, boleh disampaikan rekan Andini? Baik rekan Vio, jadi kami tadi sempat meminta keterangan dari Wakil Wali Kota Palopo, dalam hal ini Ahmad Syarifuddin, dan juga Dandim 1403 Palopo terkait bagaimana mereka memaknai Hari Kemerdekaan. Dan Wakil Wali Kota Palopo dalam hal ini Ahmad Syarifuddin memaknai kemerdekaan sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk melawan kemiskinan dan juga kebodohan. Dan ia juga menilai bahwa keberagaman di Kota Palopo adalah kekuatan yang jika dikelola dengan baik akan menjadi alat perekat untuk kemajuan bangsa dan daerah. Dan Tribuners dan Dim 1403 Palopo dalam hal ini Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro menyampaikan bahwa ia memaknai Hari Kemerdekaan sebagai momentum pengabdian kepada negara. Jadi menurutnya setiap tahun masyarakat Indonesia harus memaknai Hari Kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita harus mengabdi kepada negara, tidak hanya menggunakan senjata, tapi menggunakan kemampuan masing-masing. Dan dia juga menyampaikan banyaknya ancaman yang saat ini bisa merusak bangsa seperti narkoba dan juga LGBT. Karena itu, ia berharap agar seluruh masyarakat bisa memperbaiki hubungan dimulai dari rumah sehingga ancaman-ancaman tersebut tidak terjadi di Indonesia dan khususnya di Kota Palopo. Baik, lantas untuk respon masyarakat yang hadir terhadap jalannya upacara seperti apa, apalagi juga mendengarkan mungkin statement-statement yang disampaikan baik tadi dari wakil wali kota ataupun juga pada Dandim, seperti apa respon masyarakat? Baik rekan Vio, jadi masyarakat menyambut baik dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Palopo dan juga Dandim 1403 Palopo. Dan pada kesempatan itu juga Tribunars perlu diketahui bahwa ada ratusan masyarakat yang rela panas-panasan di tepi lapangan Pancasila hanya untuk menyaksikan jalannya upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 di Kota Palopo dan untuk menyaksikan secara langsung pengibaran bendera oleh Paskibra tingkat Kota Palopo. Seperti itu rekan Vio. Oke, baik. Rekan Andini, dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui mengenai momen paling berkesan selama peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Palopo pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, dalam momen apa ini? Baik rekan Vio, jadi ada momen yang cukup membahagiakan di Kota Palopo pada upacara tadi, yakni penyerahan remisi bagi ratusan warga binaan Lapas kelas 2A Palopo. Dan tentu itu menjadi hadiah kemerdekaan bagi seluruh warga Palopo dan sekitarnya yang saat ini menjalani masa pembinaan di Lapas kelas 2A Palopo. Dan karena itu, pemerintah Kota Palopo dan juga pihak lapas tentunya berharap masyarakat atau warga binaan di lapas kelas 2A Palopo bisa termotivasi dengan itu sehingga bisa melakukan hal-hal yang baik dan kedepannya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungan luar pembinaan. Orang yang mendapat remisi dalam hari ini, rekan Andini? Yang mendapat remisi ada 602 orang untuk remisi dasawarsa dan untuk remisi umum ada 390 orang dan 14 orang dinyatakan langsung bebas, namun 4 diantaranya harus menjalani subsidiar terlebih dahulu. Baik, terima kasih rekan Andini atas informasinya dari Kota Palopo untuk momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini, dan terima kasih atas laporannya mengenai momen penting juga dan berkesan di tahun 2025 ini. Selamat kembali bertugas.
Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini yang sudah diliput oleh rekan Andini. Juga pernyataan dari Dandim 1403 Kota Palopo yakni Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro, serta pernyataan dari Wakil Wali Kota Palopo yakni Ahmad Syarifuddin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Detik proklamasi dan pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka peringatan ke-80 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Siap, dimulai. Laksanakan. Pembawa baki nama Ratna Aulia, Sekolah Man Palopo, Ayah Supriyadi, Ibu Kasma. Yang bertindak sebagai cadangan baki nama Nesti Nanda, Sekolah SMA Negeri 5 Palopo, Ayah M. Nasir Nur, Ibu Hasriyanti. Yang bertindak sebagai pembentang nama Muhammad Nur Fauzan, Sekolah SMA Negeri 5 Palopo, Ayah Syafruddin Yogi SE, Ibu Fatmawati Nurba. Yang bertindak sebagai Siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat dan nyala. Baik. Terlalu jauh sekali, tidak dipertimbangkan ini anunya penelitian untuk pengambilan gambar ya. Awas. dan juga penyerahan Satya Lancana kepada Ketua Legiun Veteran dan juga penyerahan Satya Lancana kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo. Penyerahan Satya Lancana ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Palopo dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Palopo beserta para Forkopimda. Ibu dah sini bu. Okey, semua ambil.
Ini yang pertama. Pinjam, mau izin peminjam di sini. Peminjam di sini, peminjam. Ada program kita. Izin peminjam di sini. Detik proklamasi dan pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka peringatan ke-80 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan. Lanjutkan perjuangan dari kemiskinan, dari kebodohan, dan dari segalanya. Maka itulah kenapa kita konsepnya Palopo baru. Mudah-mudahan Palopo ke depan bisa lebih baik dari apa yang sudah ada terjadi selama ini. Apa pesan kepada masyarakat Kota Palopo? Pesannya ya, ayo kita berkolaborasi, bersinergi. Kami butuh semangat, dorongan, support. Ya kritik gak masalah, tapi sepanjang untuk kepentingan orang banyak. Karena semangatnya kita hadir untuk kepentingan Palopo baru. Ini bukan peringatan yang pertama kali dan bukan peringatan yang terakhir kali. Jadi kalau bilang maknanya ya setiap tahun harusnya kita selalu maknai dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing, ya kan? Karena hakikatnya kita mengabdi kepada negara kan tidak harus melulu dengan menggunakan senjata, dengan sesuai bidangnya masing-masing. Ada yang pelukis, ada yang olahragawan, ada yang teknisi dan sebagainya. Jadi fokus saja di dunia masing-masing sehingga kita bisa sama-sama mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk penjagaan teritori wilayah dan Kota Palopo seperti apa Kak, dari ancaman yang tidak diinginkan seperti teroris? Iya, sebenarnya ancaman itu sekarang lebih sifatnya yang tidak nyata ya. Kita tahu zaman teknologi zaman saat ini, dunia media sosial makin gencar-gencarnya. Yang perlu kita waspadai adalah anak-anak muda kita. Jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal di luar yang tidak baik, narkoba, LGBT dan sebagainya. Itu yang sebenarnya ancaman nyatanya seperti itu. Udah lagi sekarang ancaman yang peperangan mungkin di luar sana masih, tapi kalau menurut saya yang perlu kita waspadai adalah ancaman tidak nyatanya, ya narkoba, LGBT dan lain seperti itu. Bagaimana mengantisipasi? Ya mengantisipasi tentunya kalau kita bicara anak muda itu kan basicnya adalah mereka dari keluarga. Itu kan dari orang tua dan sebagainya, faktor lingkungan berpengaruh, di sekolah ada gurunya dan sebagainya. Kita pun sebagai orang dewasa juga turut menjaga juga gitu. Jadi jangan ada suatu kesalahan kita itu biarkan tugasnya orang tua. Tidak, kita harus sama-sama mengingatkan lah ya untuk kebersamaan kita. Dan kalau terlihat pendekatan ke masyarakat mana seperti pengelolaan sumber daya air, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya sampaikan tadi tugas kita tentara di masa damai itu salah satunya adalah bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat, ya kan. Jadi apapun bentuknya selama itu bermanfaat bagi masyarakat pasti akan kita lakukan lah, dengan atau tanpa perintah dari pimpinan pasti kita laksanakan apapun itulah, ya. Bang, terakhir, Yes. tantangan terbesar dalam mempersatukan keberagaman di suatu daerah apa Bang? Tantangan terbesar itu sebenarnya dari kita masing-masing sih, ya kan. Dari keluarga dulu, habis itu di lingkup yang lebih besar, dari sekolah, kemudian dari lingkungan kerja dan sebagainya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk bicara mempersatukan Kota Palopo, nggak usah. Kita bicara yang kecil-kecil dulu. Dari lingkup teman-teman wartawan bersatu, dari lingkup dari Forkopimda bersatu, sekolah bersatu dan sebagainya bersatu. Ya jadi mulai dari hal-hal kecil, insya Allah nanti makin lama makin besar. Nah kita gampang lah untuk menyatukannya. Gitu.
Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fioriana Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.